Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita bisa mengikuti acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bubulung Tonggo serta rekan-rekan guru dan staf tata usaha SDN 1 Bubulung Tonggo. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga adalah acara inti yaitu diseminasi aksi nyata, yang keempat adalah refleksi, yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Bubulung Tonggo. Kepada Bapak Hari SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak guru, marilah sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat kumpul bertatap muka dalam acara sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah di sekolah kita ini sudah meluluskan beberapa orang guru yang sudah lulus dari pendidikan guru penggerak, ya sudah 3 orang guru. Nah, dan selanjutnya masih tetap berkesinambungan, ada penerus-penerusnya, yaitu sekarang Ibu Ois sedang berjalan ya dia sedang berjalan. Dan selanjutnya lagi mungkin nanti disusul oleh Pak Tawa ya, juga Pak Tawa lanjutkan. Dan saya mengajak pula untuk guru-guru yang lain, kalau memang sudah ada kesempatan, marilah kita ikuti program pemerintah untuk menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan dengan guru penggerak ini sekolah kita akan lebih maju lagi, lebih berprestasi lagi. Dan mungkin ke depan Pak Putin, Pak Ridwan, dan yang lainnya juga. Dan saya di sini tidak panjang lebar, hanya bisa menyampaikan seperti itu. Dengan adanya guru penggerak, insya Allah ke depan sekolah kita menjadi lebih berprestasi. Sekian dari saya, barangkali ada hal-hal yang tidak pernah saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke acara inti yaitu
Sosialisasi budaya positif, diseminasi aksi nyata modul 1.4. Perkenalkan, saya Ris Ratna Fitriana, PGP Angkatan 9 dari SDN 1 Gunggulung Tonggok, dengan pengajar praktik Ibu Sri Kurniani dan fasilitator Bapak Nepi Nurjaman. Baik Bapak Ibu, jadi ada 6 topik yang akan kita bahas pada sosialisasi kali ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-1, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan tematik. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pertanyaan tematik tersebut? Coba dijawab nih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang tidak setuju? Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Baik, kita simpan dulu jawabannya ya Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti program Guru Penggerak Bapak Ibu, di modul pertama saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut filosofi pendidikan menurut beliau bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini saya belajar bahwa kita sebagai guru tidak bisa memaksakan anak, tidak bisa menuntut anak harus bisa membaca, harus bisa menulis, karena anak-anak itu sudah punya kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat mereka sampai mereka menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, setelah saya mengikuti program Guru Penggerak ini, saya tahu bahwa pembelajaran itu tidak berpusat kepada guru, tetapi pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Dan metode pembelajarannya pun tidak mesti monoton guru yang memberikan pelajaran, tapi anak diberikan kebebasan untuk belajar seluas-luasnya. Kita masuk ke perubahan paradigma. Nih, ada adu peran kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Saya sudah bikinkan alur ceritanya. Jadi ada 2 tokoh di sini, ada Pak Adnan dan ada Bu Agung. Nanti saya minta Pak Adnan ini menuliskan sesuatu di secari kertas Pak Adnan. Coba dituliskan dulu Pak Adnan. Nah, Pak Adnan ini seseorang yang mempunyai benda berharga. Ada juga Bu Agung. Bu Agung ini orang yang ini juga memiliki benda berharga tersebut. Nanti prosesnya adalah setelah menuliskan di secari kertas, lalu Pak Adnan menggenggamnya. Coba maju dulu. Ini Bapak Ibu yang mau beradu peran, tolong ke depan dulu ya.
Coba tuliskan dulu Pak Adnan. Tuliskan sesuatu yang menurut Pak Adnan itu berharga. Tugas Bu Agung adalah meminta Pak Adnan memberikan benda tersebut dengan cara membujuk, merayu, menyuap atau mengiming-imingi dengan cara membeli atau mengganti dengan benda lain. Kalau tidak berhasil juga bagaimana? Dengan mengancam mungkin menghardik. Nah, agar Pak Adnan itu bisa membuka kepala tangannya. Coba kepada Pak Adnan dan Bu Agung, praktekkan adu peran ini di depan. Saya memiliki sesuatu yang sangat berharga. Benda ini hanya milik saya dan saya tidak akan pernah memberikan kepada siapapun itu dengan cara apapun. Pak, sini dong, ini buat saya. Tolong Pak, aku pengen tahu ini yang berharga ini apa. Maaf, ini adalah milik saya, maka benda ini siapapun yang meminta tidak akan saya berikan. Ayolah, silakan saja ini buat saya. Masa pelit banget sih Pak, tolong dong, please, tolong. Tidak, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Saya akan mempertahankan benda ini sampai titik darah penghabisan saya. Jangan begitu, nanti akan saya kasih uang. Kamu asalkan ini buat saya, tolong dong, tolong please. Atau nanti kasihkan yang berharga lagi, mobil atau emas atau berikan tanah rumah, mau nggak di sama ini buat jalan? Tidak, apapun itu, saya dikasih harta, tanah, rumah, mobil, bahkan apapun, benda ini tidak akan saya berikan. Awas aja kamu, sok aja kamu akan hadang kamu kalau pulang sekolah dari mana? Sini akan aku hadang, awas aku akan lempar batu. Saya tetap dengan pendirian saya, sekalipun nyawa saya taruhannya, benda ini akan saya tetap pertahankan. Ih banget sih kamu, awas aja. Oke, terima kasih atas perannya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi kebetulan di sini ada artis layar lebar ya, makanya saya kepikiran beradu peran. Bapak Ibu, dari adu peran tadi kita bisa melihat apa yang terjadi, bahwa seseorang yang memiliki benda berharga itu pasti punya kontrol pada dirinya sendiri, meskipun ada godaan dari luar untuk mengiming-imingi, mengganti dengan benda yang lain, tapi kontrol itu tetap ada pada diri Pak Adnan. Sekarang ke pertanyaan yang ini, Bapak Ibu, apakah kebutuhan seorang guru sama dengan kebutuhan seorang petani? Sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Coba lihat gambar yang kedua. Gambar apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat? Pohon. Yang lain? Daun jati. Ada gambar singa tuh. Sama kingkong. Ya. Yang lain sudah melihat? Melihat. Berarti ada gambar apa saja Bapak Ibu? Oh, kingkong sama singa. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. 10 adalah hasil penjumlahan dari 2 dan 8. Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan itu? Setuju. Baik, karena setuju kita lihat
ke sini. Bapak Ibu, dalam stimulus ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Di sini adalah perubahan paradigma. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita adalah sama. Tetapi dari contoh pertanyaan tadi, bahwa kebutuhan seorang guru dengan seorang petani itu berbeda, maka dalam teori kontrol menyatakan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kebutuhan siswa. Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan si A harus bisa A, si B harus bisa B. Kita hanya dituntut untuk bisa menuntun agar siswa ini mendapat kebahagiaan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari ilustrasi soal yang kedua tadi, bahwa teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tadi ada yang melihat pohon, ada yang melihat singa, ada yang melihat pingpong katanya. Jadi menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita coba mengubah orang lain agar berpandangan sama seperti kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti yang tadi, ada yang menjawab bahwa ini gambar pohon loh, tetapi yang lain ada yang menggambarkan gambar singa. Kita bukan mengurus bahwa orang lain itu harus sependapat dengan kita, tapi kok coba kita sependapat dengan orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Contoh dalam adu perang tadi, baik Pak Adnan maupun Bu Agung, mereka punya tujuan masing-masing untuk mempertahankan dan merebut benda berharga tersebut. Jadi meskipun perilakunya buruk, tetapi tetap saja memiliki tujuan. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh dari perang tadi, meskipun Bu Agung gencar ya menggoda Pak Adnan, merayu ingin memiliki benda berharga tersebut, tapi kontrol tetap ada pada Pak Adnan. Kalau dia tidak ingin membukanya, tidak akan terbuka. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti yang dipraktekkan Bu Agung, sudah dengan segala cara, tetapi Bu Agung ini tidak bisa mengontrol apa yang akan dilakukan Pak Adnan. Yang selanjutnya adalah pemaksaan pada saat rujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol itu adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol adalah model berpikirnya model berpikir menang-menang, Bapak Ibu. Apa maksudnya menang-menang? Misal dari kelas 2 ada perwakilan untuk mewakili sekolah dalam lomba di kecamatan. Nah, yang 2 anak ini dilombakan dulu di sekolah. Yang satu menang, yang satu kalah. Yang mewakili berarti mewakili nama sekolah. Yang kalah pun dia tetap menang karena ada teman dari sekolah kita yang tetap mewakili ke kecamatan, Bapak Ibu. Sekarang sehubungannya dengan
Benar nggak? Benar nggak? Nah, tadi dari contoh yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi apakah seorang guru itu bisa mengontrol muridnya? Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Yang bisa mengontrol muridnya hanya murid itu sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apakah yang positif itu selalu bermanfaat? Selalu kan? Misal, ayo belajar, itu positif. Tetapi apakah akan selalu bermanfaat Bapak Ibu untuk anak itu? Sedangkan mungkin keinginannya berbeda ya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contoh nih, ada anak yang datang terlambat, kamu nih terlambat aja. Itu ilusi membuat orang merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah, iya ya kenapa aku datangnya terlambat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul tidak Bapak Ibu, orang dewasa itu bisa memaksa? Tidak ya. Dari 4 ilusi teori kontrol ini yang bisa diterapkan di sekolah yang masih aman-aman saja, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat karena tidak mengandung unsur yang negatif ya Bapak Ibu. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Apa saja contohnya nilai-nilai kebajikan universal? Adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita baca satu-satu mungkin menghafalnya lebih susah Bapak Ibu. Yang lebih mudah itu ada lagunya. Ada yang hafal lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa? Nggak bisa. Belajar Pak Ridwan ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai untuk anak-anak Indonesia. Kita masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Yang pertama, contoh motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa jenis pertanyaannya? Misalkan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Contoh motivasi eksternal yang lain adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari instansi. Contoh kalimatnya adalah apa yang
bagaimana ya? Apakah saya akan naik pangkat? Begitu ya. Sedangkan motivasi internal itu tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Jadi kalau internal itu munculnya dari diri kita sendiri untuk menghargai diri kita sendiri. Contoh kalimat tanyanya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misal kita datang ke sekolah nih sebagai guru selalu terlambat. Kalau saya melakukan itu, apa yang akan terjadi pada saya? Ya, dipecat katanya ya. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi internal. Jadi munculnya dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, sekarang ke sini nih. Posisi kontrol, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Contoh identitas gagal itu adalah hukuman. Suka menghukum siswanya Bapak Ibu? Kalau identitas sukses itu contohnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, hukuman juga akan membenci anak kepada kedisiplinan. Yang kedua, sifatnya adalah paksaan. Yang selanjutnya adalah mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, timbulnya rasa marah, rasa bersalah, atau dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi, tapi sifatnya Bapak Ibu tidak mendadak. Ini biasanya sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi kita sudah punya kesepakatan. Jadi kalau konsekuensi tidak berupa hukuman fisik, tidak berupa sesuatu yang merupakan paksaan. Nah, ini juga yang baru saya pelajari di program guru penggerak Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 1996. Apa cirinya restitusi? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Sifatnya itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik, fokus kepada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan reflektif. Ada sebuah cerita, ceritanya begini katanya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat
berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Nah Bapak Ibu, dari pertanyaan reflektif tadi ada soal nih, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Coba jelaskan mengapa, dan menurut Anda tindakan Pak Seno itu apakah sebuah hukuman ataukah konsekuensi? Adakah yang bersedia menjawab pertanyaan ini? Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno? Coba jelaskan. Coba Pak Ipin. Coba Pak Ipin, tolong dijawab dulu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Ya jelas saya menjawab saya setuju. Ya, karena itu kan Pak Seno kan mencubit ya, mencubit apa? Menunjuk hidungnya ya. Karena dalam konteks ya atau yang saya sebut dengan HAM ya, kita sebagai guru itu di Jawa Timur ini tidak boleh, jangankan kita itu mencubit atau menampar ya, menunjuk muka siswa pun tidak boleh, karena itu bisa mempengaruhi psikologis anak bu. Anak itu jadi mungkin merasa takut atau tertekan gitu. Mungkin itu ada bu. Yang keduanya pun ada tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Kalau menurut saya itu hukuman bu ya. Kalau menurut saya itu hukuman. Kenapa? Karena ketika itu kan sudah ditunjuk gitu ya, hidup itu kan sudah satu hukuman. Ya yang menurut saya itu salah bu, karena mungkin masih ada semacam apa ya, semacam ya tidak boleh juga atau dengan kata-kata yang halus atau kata-kata membatasi anak itu kayak termotivasi lah, jangan sampai anak itu tertekan. Walaupun anak salah, tetap kita itu harus mencari solusi lah supaya anak itu tetap riang atau gembira bu. Jadi itu aja bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipin, jawabannya katanya tidak setuju dan menganggap itu sebuah hukuman. Ada lagi kah yang mau menjawab? Oh boleh Pak Anan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya sih sama dengan Pak Ipin. Mungkin apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Sangat tidak setuju ya, karena itu sudah merupakan sebuah hukuman. Walaupun mungkin secara fisik tidak terlalu menyakitkan, tapi itu membuat anak merasa minder, merasa malu dan mungkin sakit hati. Jadi hukuman ini sangat menyakitkan ya dibandingkan dengan hukuman fisik. Jadi menurut saya tindakan Pak Seno itu sudah sangat tidak setuju ya. Terus menurut saya ya mengenai itu jelas hukuman bu, walaupun bukan fisik ya, itu udah hukumannya ke psikis bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi tindakan Pak Seno ini kita semuanya tidak setuju dan termasuk hukuman. Kenapa? Karena sifatnya mendadak, tidak direncanakan. Jadi dia langsung menunjuk saja
Jadi IPA berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya. Itu sebuah hukuman ya Bapak Ibu. Sekarang ada pertanyaan reflektif, ini lebih singkat. Jawabannya tinggal hukuman atau konsekuensi saja. Jika ada tindakan guru yang menyuruh siswanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi", karena terlambat ke sekolah, jadi dia disuruh sama gurunya tuh menulis 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau restitusi? Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, yang lain sudah betul semua ya. Hanya yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa termasuk konsekuensi? Karena ke pelajaran PJOK biasanya memang harus ada fisik yang mengelilingi lapangan, itu bisa untuk pemanasan. Begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya hampir benar yang terjawab. Masuk ke pembelajaran yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Saya tanya, Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan jauh? Pernah. Mengendarai kendaraan roda 2 motor, pernah tidak? Sekarang kalau misal nih, saya tanya Pak Ridwan lah. Pak Ridwan kalau ke pasar pakai helm nggak Pak Ridwan? Itu cenanya nggak pakai helm. Tetapi kalau Pak Ridwan misalnya mau ke Cirebon, pakai helm tidak? Pakai. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ada keyakinan. Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi Pak Ridwan memberikan alasan, katanya kalau ke pasar tidak pakai helm, kalau ke Cirebon pakai helm. Berarti itu alasannya, motivasinya masih motivasi eksternal. Mungkin karena Pak Ridwan takut polisi ya, ke Cirebon gak pakai helm tuh takut kayaknya. Kalau ke pasar mah tidak, katanya karena gak ada polisi. Jadi motivasinya masih motivasi eksternal. Jadi ini masih peraturan ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ini termasuk peraturan atau keyakinan Bapak Ibu? Peraturan. Siapa yang ngatur Bapak Ibu? Ini termasuk keyakinan. Yakin kalau kita tidak memakai masker, siun takut nanti saya ketularan COVID ya. Jadi ini termasuk keyakinan karena munculnya dari dalam diri kita sendiri. Meskipun ada aturan dari luar, ini akan memunculkan keyakinan kita bahwa kalau tidak
memakai masker, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak, kita akan tertular COVID. Jadi motivasinya ini adalah motivasi internal. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Peraturan atau keyakinan? Peraturan katanya. Yang lain peraturan atau keyakinan? Peraturan. Sudah ada aturannya ya Pak. Kalau ikut pelatihan itu datang jam 9 harus jam 9, tidak boleh lebih. Nanti yang lain pulang Bapak baru datang ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tadi yang sudah dijelaskannya. Jadi kalau motivasinya dari dalam diri kita akan dengan senang hati melaksanakannya Bapak Ibu. Nah, ini saya punya beberapa nilai keyakinan kelas. Beberapa, tidak semua ya. Ini contoh yang saya munculkan saja. Ada tanggung jawab, ada menghormati orang lain, ada keselamatan, ada kesehatan, ada keamanan, berkomitmen dan bersabar. Dari nilai-nilai keyakinan kelas ini, saya punya peraturan nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang mana yang termasuk? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa Bapak Ibu kok diam aja gitu ya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen atau tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan. Nah, supaya ini aja, coba Bu Ayu jawab nih pertanyaan selanjutnya. Coba dari dilarang melakukan kekerasan, Bu Ayu tadi apa katanya? Dilarang melakukan kekerasan berarti masuk keselamatan gitu ya. Iya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau giliran, bersabar. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Termasuk keamanan. Iya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Coba kita cek jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, ini hampir semuanya sudah benar ya. Jadi kalau dalam peraturan itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu muncul dari dalam diri siswanya sendiri. Tidak kita yang buat ditempel di tembok nih. Ikuti anak-anak. Jadi keyakinan itu munculnya dari diri anak-anak dengan kesepakatan bersama. Di sini saya punya keyakinan untuk kelas 2B, percaya dan menghormati orang lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu atau menolong. Ice breaking dulu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu berdiri dulu semuanya. Karena sudah pegel saya yakin ya, sudah setengah jam. Udah 40 menit katanya, tapi belum 1 jam ya Pak. Saya mohon keikhlasannya untuk mengikuti sesi ini sampai terakhir. Bapak Ibu, aturannya begini. Aduh, ini nggak ada pasangannya satu ya. Bapak Ibu silakan berhadap-hadapan. Ibu ini nggak ada pasangannya. Nanti ada Ibu Iis ya. Aturannya, oh iya Bu Ayu dengan saya. Coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Jadi clue-nya adalah hasil kali. Hasil kali.
Ibu, nanti kita adukan tangan kita. Misalkan coba Bu Yu, 1, 2, 3. Hah? Hasil kalinya yang dibaca hasil kali. Saya 2, Bu Ayu 1, berarti 2. 1, 2, 3, 4. Jadi harus 2 nanti yang menang Bapak Ibu diadu lagi dengan yang menang ya. Oke. Oke, siap. Coba perhatikan lagi nih. Bu Ayu udah paham belum nih? 6. Bu Ayunya diam kan? Kan cepet-cepetan. Bu Ayu. 4. Nggak bisa berpikir gitu ya, konsentrasinya buyar. Bapak Ibu yang lain paham? Paham. Coba Bapak Ibu sekarang praktekkan. Yang menang coba maju ke depan nanti. Ayo, 1, 2, 3. 3 kali Bapak Ibu, 3 kali. 1, 2, 3. Bapak Ibu hasil kali. 1, 2, 3. Siap, 1 kali lagi, 3 kali. 1, 2, 3. Coba siapa yang menang Bapak Ibu? Coba ke depan biar seru ke depan yang menang. Ayo Pak Dayat, Pak Adnan, Bu Widi sama Bu Agung, ayo maju sini. Kali bakso nanti ya. Coba nih, ini IQ-nya udah mendekati melebihi ya. Coba Bu Agung dengan Bu Widi, Pak Dayat dengan Pak Adnan nih sekarang. Diadunya sama Bapak Ibu 3 kali percobaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang menang siapa Ibu? Bu Widi, Pak Dayat sama Pak Adnan masih sama kuat nih. Wah, kita tahu lagi. Coba Pak Adnan sama Pak Dayat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo Pak Adnan dengan Bu Widi nih. Sama-sama abu-abu. Ya, itu nanti saya kasih spidol kosong. Ayo 1, 2, 3. Ayo 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapa yang menang berarti? Sama-sama. 1 kali lagi penentuan berarti. 21. Coba 1, 2, 3. Benar. Wah, berarti pemenangnya adalah Bu Widi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Menang bakso. Terima kasih Bu Widi, hadiahnya nanti menyusul ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena materinya masih banyak ya. Santai. Sedikit lagi kok. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang kelima, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kesenangan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Kalau untuk kebutuhan bertahan hidup, kalau sebagai manusia kita butuh apa saja Bapak Ibu? Duit cendernya. Duit, tapi kalau nggak ada nasi hidup ya mau apa? Jadi kalau untuk kebutuhan bertahan hidup, yang pertama adalah sandang, pangan dan pakan. Dengan duit, berarti nomor 1 itu duit ya. Iya, itu untuk umumnya ya. Kalau untuk kebutuhan hidup dasar, kebutuhan hidup manusia,
tidak siswa itu memerlukan makan dan kebutuhan yang lainnya? Sama ya, karena siswa juga atau murid juga merupakan manusia. Yang kedua adalah kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Penguasaan. Contoh penguasaan. Misal saja begini Bapak Ibu. Siswa yang punya kemampuan lebih atau pintar ya. Selain pintar yang punya kekuasaan atau di rumahnya orang kaya, biasanya dia itu akan bisa mengatur siswa yang lain. Misalkan, beliin gorengan, atau nih tulisin punya saya. Biasanya seperti itu Bapak Ibu, karena penguasaan. Jadi anak ini butuh, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Karena dia punya uang, karena dia punya kepintaran atau kecerdasan, biasanya ada keinginan untuk mengatur orang lain. Yang ketiga adalah kebebasan. Contoh, misal ibu-ibu nih di rumah, tiap anak mau berangkat sudah disiapkan tasnya, sudah disiapkan sepatunya, tapi kadang-kadang anak ini sudah disiapkan tas yang A, pengen yang B. Itu salah satu contoh kebutuhan tentang kebebasan Bapak Ibu. Jadi murid-murid di sekolah kita pun tidak semuanya bisa dipaksakan. Mereka punya kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Kebebasan untuk memilih pelajaran apa yang mereka sukai, peraturan atau kondisi kelas yang seperti apa yang mereka inginkan saat pembelajaran. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, kesenangan. Kemarin saya pernah dengar dari siapa ya? Ada anak katanya yang suka menyembunyikan sepatu. Ada nggak? Ada. Pernah cerita siapa ya? Jadi mereka itu, bukan sepatu ya, pensil, pulpen disembunyikan. Mereka itu bukan menginginkan pulpennya, tetapi mereka mempunyai kesenangan. Senangnya nyembunyiin, melihat orang lain kesusahan, dia merasa senang. Itulah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kesenangan. Sama seperti kita juga sebagai seorang guru, punya keinginan dasar untuk kesenangan. Contohnya apa Bapak Ibu? Belanja untuk ibu-ibu ya. Healing, kalau ada pajak di sini mungkin dia akan beli memancing, ya kesenangannya. Jadi setiap kebutuhan dasar manusia itu berbeda. Yang kelima adalah tentang kasih sayang dan diterima. Bapak Ibu, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang baik dalam belajar. Ada yang mempunyai kebutuhan khusus, ada yang lambat dalam membaca dan berhitung. Nah, mereka ini memiliki kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Jadi jangan sampai siswa yang memiliki kebutuhan atau perhatian khusus kita abaikan. Karena tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntun agar siswa-siswi kita bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Motivasi, ada motivasi eksternal dan intrinsik ya. Ada 2 identitas. Yang pertama itu identitas gagal, yang kedua adalah identitas berhasil atau sukses. Kenapa disebut dengan identitas gagal? Karena perilaku kontrolnya itu negatif. Yang kedua, identitas berhasil atau identitas sukses. Perilakunya adalah perilaku kontrol positif dan ada dari kontrol diri. Contohnya itu sebagai teman dan pemantau. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat
Nah, kita mau tonton video dulu teman-teman. Naren, sini kamu. Ini adalah posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling basket Bu? Kenapa? Kamu anak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, yang Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. ini posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nan, Selamat pagi Bu. selamat pagi Nan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nan? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu peringatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai alarm kapan, Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Nah, tadi sudah ditampilkan 5 posisi kontrol Bapak Ibu Guru. Yang kelima adalah itu jenis restitusi. Jadi sebagai manajer, kalau saya tanya, ada di posisi mana Bapak Ibu saat ini? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Teman, pemantau, atau sebagai manajer? Coba Bapak Ibu. Bu Agung nih, Bu Agung besar sama Bu Agung kecil. Bu Agung besar dulu nih. Ada di posisi mana Bu Agung sekarang? Kalau dengan siswanya itu Bu Agung ada di posisi mana? Pemukul, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, ataukah manajer? Teman, Sebagai teman. Ya, sebagai teman. Berarti masih perilaku kontrol yang positif ya, karena sudah sebagai teman. Kalau Bu Agung besar, Bu Agung kecil. Iya, karakteristik Bu Agung yang keras sebenarnya. Jadi ada di posisi mana nih kontrol Bu Agung sebagai guru dari kelima ini? Saya mau menyesuaikan. Situasional ya. Situasional Bapak. jadi kalau menurut Bu Agung besar, Bu Agung ini ada di posisi sebagai teman Bapak Ibu. Kalau Bu Agung kecil katanya situasional, tergantung suasana di kelasnya bagaimana. Iya Bapak Ibu, jadi kita tidak selalu menerapkan kita di tempat sebagai manajer atau selalu di tempat sebagai pengontrol atau penghukum. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan siswa. Jadi kita bisa saja sebagai teman, bisa sebagai pemantau, atau mungkin
rasa bersalah atau yang ini? Membuat rasa bersalah. Yang kedua, pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk apa? Kontrol. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Baik, kita lihat jawabannya. Posisi kontrolnya ternyata adalah yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua adalah sebagai penghukum. Ya betul, yang ketiga ya, ayo lakukan demi ibu bapak. Jadi anak itu dibuat seolah-olah dia itu bersalah karena telah melakukan kesalahan. Dan pengontrol guru adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kelima manajer. Yang terakhir adalah penghukum. Kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saat restitusi itu ada langkah-langkahnya seperti yang tadi dipraktekkan dalam kegiatan yang terakhir, guru sebagai manajer. Jadi ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat guru dalam tahapan segitiga restitusi. Jadi biasanya kata-kata guru ini seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita sebagai penghukum, kamu lagi-lagi terlambat. Itu yang membedakan. Jadi dalam restitusi Bapak Ibu, siswa ini diajak memunculkan keyakinannya sendiri, bukan karena paksaan dari luar atau karena adanya aturan dari sekolah. Nah, yang ini adalah disiplin positif. Jadi rangkaian tadi yang sudah saya jelaskan, kalau dibuat ke dalam sebuah bagan disiplin positif, ini teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Ini semuanya ada. Jadi untuk menumbuhkan disiplin positif, kita mulai dari bawah dulu Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal. Sudah sampai di tahap akhir, yaitu refleksi Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan. Hal baru apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Amon seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Yang keempat adalah saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Adakah yang bisa memberikan sedikit refleksinya setelah pembelajaran ini? Saya rasa Pak Tawa, Pak Tawa ini senang kalau ini ya. Coba Pak Tawa, kira-kira boleh dijawab yang mana saja Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal yang baru, mengubah paradigma itu, jadi mindset kita setelah mendengar dan melihat di situ bahwa guru itu bisa menjadikan siswanya itu
sebagai teman, bisa juga kita menjadi manajer, bisa jadi penghukum, juga bisa juga menjadi pemantau. Ketika kita menjadi guru, keseharian memang tergantung situasi. Situasinya gimana? Nah, ada siswa yang bandel, kalau kitanya hanya menjadi teman, ini semakin menunjang nantinya. Jadi harus dihukum. Jadi tergantung situasinya. Kalau situasinya kira-kira kita supaya menjadi manajer bisa. Nah, jadi tergantung situasi ketika kita hadapi kesehariannya. Jadi mindsetnya kita ya tergerak ketika kita ada peraturan itu harus ditaati. Nah, maka peraturan tersebut ya sama-sama kita taati. Buat apa ada peraturan kalau peraturan itu tidak ditaati? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya bagaimana nih? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesinya? Alhamdulillah ya. Setelah mengikuti sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP yaitu Ibu Uis, saya merasa menemukan pelajaran baru untuk disiplin. Ya, bahwa untuk disiplin itu, untuk mendisiplinkan murid itu tidak semata-mata hanya dengan hukuman. Justru hukuman itu akan membuat anak jauh lebih ya. Jadi mungkin untuk kedepannya yang akan saya terapkan setelah mengikuti sosialisasi ini, saya akan memposisikan diri kalau bisa, mungkin harus bisa ya, jadi seorang manajer atau teman itu pilihan saya. Ya. Terima kasih Bu Isya. Terima kasih Pak Anam sama Pak Lawan ya atas refleksinya. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir pertemuan. Terima kasih atas perhatiannya. Teruslah bergerak dan menggerakkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.